Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan rincian komponen gaji dan tunjangan P3K. Seperti diketahui bersama bahwa rencana kebijakan pemerintah saat ini mengikut sertakan tenaga honorer dalam beberapa kali seleksi penerimaan P3K. Oleh karena itu, rekan-rekan perlu ketahui berapa jumlah dan rincian tunjangan, komponen gaji dan tunjangan P3K. Tapi sebelum itu, untuk rekan-rekan yang menyaksikan video ini, silakan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, salah satunya adalah mengikut sertakan para tenaga honorer dengan masa kerja minimal 2 tahun dalam penerimaan beberapa formasi P3K. Rekan-rekan honorer perlu mengetahui berapa atau apa saja rincian tunjangan dan komponen gaji dan tunjangan P3K ini. Adapun rincian dan komponen gaji tunjangan P3K, yang pertama adalah gaji pokok. Gaji pokok ini merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada P3K menurut tingkat atau jenis pekerjaan, yang besarnya ditetapkan berdasarkan aturan. Kemudian P3K juga selain menerima gaji pokok juga menerima tunjangan istri atau suami. Tunjangan istri atau suami ini sebesar 10% dari gaji pokok tadi. Jadi apabila Bapak Ibu para honorer sekalian sudah memiliki suami ataupun istri, akan mendapatkan tunjangan tambahan, yaitu tunjangan istri atau suami sebesar 10% dari gaji pokok. Selain tunjangan istri atau suami, rekan-rekan P3K juga akan menerima tunjangan anak. Tunjangan anak ini masing-masing sebesar 2% dari gaji pokok dan maksimal ditanggung sebanyak 2 anak. Jadi apabila rekan-rekan honorer sudah memiliki anak dan akan memperoleh tunjangan anak, namun yang dihitung hanya maksimal 2 anak. Jadi misalkan rekan-rekan memiliki lebih dari 2 anak, tunjangan yang diperoleh hanya tetap untuk 2 anak dengan besaran tunjangan yakni 2% dari jumlah gaji pokok. Selain tunjangan anak, rekan-rekan P3K juga akan menerima tunjangan besar atau tunjangan pangan. Tunjangan pangan ini merupakan tunjangan beras yang diberikan sebesar 10 kg beras, tetapi nanti akan dibayarkan dan diuangkan bukan dalam bentuk beras. Selain itu, bagi rekan-rekan yang sudah ikut seleksi dan lulus P3K, rekan-rekan juga menerima tunjangan struktural atau tunjangan fungsional. Selain tunjangan fungsional, rekan-rekan P3K juga akan menerima jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Biasanya setiap daerah akan menerapkan kebijakan yang berbeda, akan tetapi mayoritas seluruh aparatur P3K yang ada di instansi akan dilindungi oleh jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang dikerjasamakan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, untuk daerah Papua, rekan-rekan P3K juga akan menerima tunjangan khusus Provinsi Papua. Jadi tunjangan ini hanya dikhususkan kepada rekan-rekan P3K yang bertugas di Provinsi Papua. Kemudian selanjutnya, rekan P3K juga akan menerima tunjangan daerah terpencil. Tunjangan daerah terpencil ini akan diberikan kepada rekan-rekan P3K atau guru-guru P3K yang mengajar di daerah terpencil atau daerah tertinggal. Khusus untuk guru P3K juga akan menerima tunjangan sertifikasi, yaitu tunjangan yang ditujukan untuk guru yang sudah tersertifikasi dan telah lolos mengikuti PPG yang akan dibayarkan per triwulan dengan besaran 1 kali gaji pokok. Selain itu, rekan P3K juga akan menerima tunjangan kinerja daerah atau TBP. Besaran tunjangan ini akan berbeda setiap daerahnya tergantung dari kebijakan masing-masing daerah, sehingga tidak bisa disamaratakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.
Rekan-rekan sekalian, demikian rincian dan komponen tunjangan beserta gaji yang diterima oleh P3K. Rekan-rekan sekalian, demikian rincian tunjangan dan komponen gaji yang diterima oleh P3K. Jadi keseluruhannya hampir sama dengan apa yang diterima oleh pegawai negeri sipil. Demikian informasi ini, sampai jumpa di video berikutnya.